Pergi. Buruk, Sweer kerasukan, sudah tak terkendali. Shenmo. Cari mati. Cepat, bentuk formasi. Tahan. Kalau tidak, Kekuatan primitif dalam tubuh Sweer akan meledak total. dalam radius 100 li akan terjadi bencana besar. Tipu muslihat kecil. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Si kecil. Manfaatkan kesempatan ini. Si kecil. Kenapa kamu di sini? Syukurlah, hari ini, kalau bukan karena si kecil, akibatnya tak terbayangkan. Sweer adalah anak yang malang. Ayahnya yang pemabuk dan suka kekerasan rumah tangga, si kecil memukuli ibu Sweer, Hingga menyebabkan kecelakaan. membuat Sweer dalam semalam menjadi anak yatim. Jadi, Sweer paling benci pada pelaku kekerasan rumah tangga. Si kecil adalah peninggalan satu-satunya dari ibunya. Selain neneknya, si kecil adalah satu-satunya keluarganya, sekaligus satu-satunya yang bisa menembus iblis hatinya dan menenangkan jiwanya. Lapor pada 3 guru, nenek tuan muda mengirim kabar. Sudah dicarikan calon untuk Kencan Buta, Zhao Qianliang, grup Zhao dari kota Awan. Latar belakangnya bersih, sifatnya jujur dan baik hati. Calon yang cukup bagus untuk Kencan Buta. Keluarga Zhao? Keluarga kelas 2 biasa di kota Awan. Tidak mencolok, cocok untuk menyembunyikan identitasku. Bertindak dengan rendah hati. Sekarang beritahu nenek, aku akan segera turun gunung, memenuhi keinginannya. Bilang saja tidak perlu kencan buta, langsung menikah saja. Tuan muda, kondisimu sekarang tidak cocok turun gunung. Ada apa-apa? Tenaga dalam Sweer sudah kami segel ilahi untuk sementara. Asal tidak marah, kekuatannya tidak akan terpicu. Lagi pula ada si kecil, anjing penghibur, bersamanya. Sweer tidak akan kehilangan kendali. Sweer, ingat baik-baik. Jangan sampai meninggalkan si kecil, apalagi marah. Kalau tidak, dengan kekuatan dalam tubuhmu, pasti akan membawa malapetaka bagi orang lain. Terima kasih atas nasihat 3 guru. Aku turun gunung kali ini. Jadi untuk memanage keinginan nenek. Menyelesaikan pernikahan. Tidak berebut, tidak marah. Wan King, maafin aku ya. Waktu itu aku lagi mabuk. Aku sumpah, aku janji nggak akan mukulin kamu lagi. Kita masih bisa punya anak lagi. Orang macam apa sih? Sampai pacarnya hamil aja masih tega mukulin. Bajingan! Beraninya kamu ngomong sembarangan di luar. Ngerusak nama baikku. Aku kan udah bilang. Kamu harus nurut. Nurut! Pergi. Sudahlah, Xiao Qian. Nggak worth it buat cewek kayak gitu. Ayah akan carikan kamu jodoh. Putri dari keluarga Jiang. Konglomerat lama di kota Awan. Jiang Tingsue. Dengar-dengar, Jiang Tingsue ini sejak kecil udah yatim piatu. Nggak punya sanak saudara. Cuma punya nenek umur 70-80 tahun. Yatim piatu, putri konglomerat. Cewek muda kayak gini pasti sangat haus kasih sayang, hatinya lemah. Paling gampang dikendaliin. Aku nggak sabar. Mainan baruku. Keluar, keluar. Coba Anda jelaskan. Si kecil. Si kecil. Gimana? Lancar kan? Lancar. Tuan Zhao adalah orang baru yang berpengaruh di kota Awan. Boleh tanya, kenapa memutuskan menikah dengan Nona Jiang? Ada alasan khusus? Aku jatuh cinta pada Nona Jiang pada pandangan pertama. Aku akan berusaha seumur hidupku buat mencintai Sweer. Tuan Zhao memang romantis sekali. Kalau mau nikah, ya sama orang kayak Tuan Zhao. Bangsat dari mana ini? Minggir! Jangan sentuh dia. Si kecil itu keluarga aku. Oh, ternyata anjingnya Sweer ya. Sayang, kamu lucu banget.
Berani menggonggongin gua. Nanti juga gua rebus lu. Swear, udah mulai dingin nih. Ayo kita pulang dulu. Tenang aja, aku akan memperlakukan dia kayak keluarga sendiri. Tuan Zhao baik dan perhatian banget. Nona Jiang beruntung sekali. Si kecil, ayo. Tunggu dulu. Anjing nggak boleh naik mobil. Apa katamu? Dengerin. Gua nggak tertarik sama kamu, tapi sekarang kamu adalah istri Zhao Qianliang. Jadi kamu harus kooperatif sama aku. Jaga muka keluarga Zhao. Belum ada yang berani ngomong kayak gini ke aku. Si kecil, ayo. Jiang Tingshu. Nanti pas udah balik ke rumah Zhao, gua akan ajarin kamu aturan. Selamat datang di nerakaku. Ayo, sudah, pergi main. Tante Yang, cuman kamu yang kerja sendirian. Mana pengasuhnya? Aku bantu kamu. Swear. Kita perempuan, cuma bisa begini. Nggak kayak laki-laki yang berjuang di luar, bisa ngurus rumah tangga dengan baik. Sudah jadi kewajiban kita. Tante Yang, sampah macam ini dipelajari dari mana? Jangan bilang begitu. Di keluarga Zhao ini sudah jadi aturan. Sarapan sederhana kayak gini. Kok masih belum selesai? Aku bantu ya. Putih keluarga kaya. Tetap harus nurut masak buat aku. Aku nggak makan telur matang sempurna. Oh, kamu istri aku, Zhao Qianliang. Harusnya tahu selera suami. Bukannya itu syarat paling dasar buat seorang istri? Bawa semua ini, masak ulang. Ini salah aku. Aku nggak kasih tahu Swear dari awal. Ini urusanmu apa? Selera suami sendiri aja nggak tahu. Gimana mau jadi istri yang baik? Gimana mau jadi istri yang baik nanti? Aku ngomong sama kamu, masak ulang, sekarang juga. Kalau aku bilang enggak, Aduh. tenang si kecil, nggak marah. Nggak marah. Anjing sialan, beresot. Zhao Qianliang, aku nggak mau berdebat sama kamu. Biar nggak makin kacau. Ayo si kecil, kita pergi. Siapa yang izinin kamu pergi? Keluarga yang udah jatuh, anak yatim yang nggak ada yang mau. Kalau bukan karena keluarga Zhao kasihan sama kamu, nampung kamu bisa nikmatin hidup mewah kayak gini, hidup enak kayak gini. Berdasarkan apa kamu berani cemberut ke kita? Berani cemberut ke kita? Cuma dasar yang aku punya. Kamu nggak bakal kuat lawan. Kamu. Susunya kurang anget. Bikin ulang. Minyak kurang lembut. Bikin ulang. Terus roti panggang ini. Pinggirannya aja nggak dipotong. Ambil semua, bikin ulang. Zhao Qianliang, kita cuma nikah formal. Harusnya kita nggak usah saling ganggu. Aku masih bisa jagain kamu biar aman. Jangan keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Berani banget ngomong gitu ke gue. Kamu sebagai ceweknya Zhao Qianliang harus terima aturan gue. Sekarang, langsung, sesuai permintaan gue. Bikin ulang semuanya. Perjalanan ke kota awan lancar nggak?
3 guru nyamperin salam buat kamu. Bagus, Jiang Tingsue. Gue baru nyadar kenapa kamu berani bersikap keras. Ternyata di luar, ada lelaki lain yang jadi sandaranmu. Hari pertama pernikahan. Kamu berani selingkuh di depan mataku. Kamu memang wanita yang tidak tahu malu. Kembalikan HP. Itu padaku. Shenmo ini sebenarnya siapa dia bagimu, katakan. Kapan kamu mulai bersamanya? Kamu tidak berhak menanyai urusanku. Aku suamimu, semua urusanmu harus aku urus. Nah, ini pasti ada kesalahpahaman, kalian bicaralah baik-baik. Diam bukan giliranmu untuk ikut campur. Gatal kulitmu mau dipukul ya? Hari pertama pernikahan sudah berani seperti ini, kalau tidak dididik. Dia bisa makin menjadi-jadi. Xiao Qian, sekarang waktunya menetapkan aturan. Mulai sekarang tanpa izin dariku, kamu tidak boleh bicara dengan pria lain di luar. Bahkan satu kata pun tidak boleh. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul, manusia sampah, aku. Xiao Qian, hari pertama pernikahan sudah seramai ini ya. Pagi-pagi sudah berantem. Xiao Qian, jangan-jangan kamu dipukul istri sendiri. Di keluarga Zhao kami, kamu yang pertama kali begini. Dengar ya, perempuan itu sama seperti binatang. Hari pertama kalau tidak kamu taklukkan, nanti dia akan naik ke kepala kamu. Lihat kakak iparmu, hari pertama nikah masakannya terlalu asin, langsung kusender meja makannya. Kusuruh dia berlutut di atas pecahan piring sepanjang malam. Sejak itu, masakannya tidak pernah keasinan lagi. Menganggap kelakuan tak tahu malumu sebagai prestasi. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu, Xiao Qian, istrimu bicara seperti ini, kamu tidak bisa mengendalikannya? Kalau aku sudah kupukul mukanya. Kak, jangan marah. Perempuan ini di hadapanku bukan apa-apa. Aku akan suruh dia minta maaf padamu. Kakakku benar, perempuan itu binatang. Hari pertama masuk rumah harus ditaklukkan. Hari ini akan kuajari kamu pelajaran, biar kamu tahu seperti apa menantu yang baik itu. Ayo, minta maaf pada kakakku. Baiklah. Nah, baru benar. Kalau perempuan berbuat salah, harus punya sikap mengakui kesalahan seperti ini. Ya. Sialan, menganggap aku orang mati, ya? Di dunia ini, hanya sedikit orang hidup yang pantas kuminumkan arak. Jiang Tingsue. Xiao Qian, istri sendiri tidak bisa kamu kendalikan, ya? Baik. Aku bantu kamu mendisiplinkannya. Kamu pantas menyentuhku. Jiang Tingsue, apa yang kamu lakukan? Sungguh keterlaluan, bajingan kecil, berani-beraninya kau melawan. Serbu dia bersama-sama, hajar sampai mati. Mau mati? Jangan marah. Tenang saja. Anjing sialan, minggir. Minggir anjing sialan. Anjing sialan. Minggir. Minggir anjing sialan. Si kecil kemari. Kali ini, anggap saja si kecil yang menyelamatkanmu. Kalau tidak, begitu aku bertindak. Bukan sesuatu yang bisa kalian tanggung. Aku peringatkan kalian untuk terakhir kalinya. Jangan coba-coba menguji kesabaranku lagi.
Sial. Anjing sialan ini lagi. Kau cuma sampah. Hidupmu bahkan lebih buruk dari anjing. Seekor binatang berani melawanku? Jiang Tingsue, karena kau begitu khawatir pada binatang ini, maka aku akan menghancurkannya. Aku akan membuatmu tahu. Di keluarga Zhao ini akibatnya melawan kepala keluarga. Ini mudah saja. Teddy Bakaring si kecil. Untung ada kamu di sini. Kalau tidak, begitu amarahku meledak, segel ilahi ini akan pecah. Si kecil, di dunia ini, hanya kamu dan nenek yang menjadi keluargaku. Janji ya, temani aku terus-terusan. Boleh kan? Kita tidak akan pernah berpisah. Si kecil. Si kecil. Si kecil. Aneh, dulu setiap kali aku memanggilnya, dia pasti datang. Kenapa hari ini, si kecil? Si kecil. Sial, kemarin aku terlalu marah. Segel ilahiku agak rusak. Si kecil. Si kecil. Si kecil. Si kecil. Bibi yang... Apa kamu lihat si kecil? Aku tidak tahu. Pagi-pagi buta begini, cari-cari anjing apa? Kamu anggap kami ini apa? Ayo makan. Tidak mau. Masakanmu. Menantumu tidak mau makan sedikit pun. Dasar tidak berguna. Tunggu. Aku makan. Bagus, makan. Coba sup ini, rasanya sangat unik. Habiskan semuanya. Jangan sia-siakan niat baik ibuku. Ini bukan daging babi. Bukan juga daging sapi. Ini sup apa? Ini sup apa? Aku tidak mau makan. Aku akan cari si kecil dulu. Berdiri di situ, kamu masih tidak menghormati aturan keluarga Zhao. Aku tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Aku akan cari si kecil dulu. Kalau begitu, lihat ini. Kamu kenal ini? Ini adalah kalung si kecil. Katakan. Di mana si kecil? Aku bisa memberitahumu di mana binatang itu, tapi kamu harus minta maaf atas tingkah lakumu kemarin. Jangan harap. Baik. Maka seumur hidupmu, jangan harap tahu di mana anjing mati ini. Maaf. Fei. Sudah selesai? Kamu tidak tulus. Aku mau kamu berlutut.
dan mengakui kesalahanmu dengan tulus kepadaku untuk segala tingkah lakumu sebelumnya. Swear, ingat, jangan sampai kamu meninggalkan si kecil, apalagi marah. Kalau tidak, kekuatan dalam tubuhmu akan membawa bencana bagi orang lain. Kalau dari dulu sudah nurut, kan tidak akan seperti ini. Di mana si kecil? Di mana? Jangan-jangan kamu tidak bisa membedakan bau anjingmu sendiri? Apa katamu? Apa katamu? Kenapa? Takut? Adik ipar, jangan buru-buru. Binatang kesayanganmu ada padaku. Si kecil. Si kecil. Aku sarankan kalian lepaskan si kecil. Kalau tidak, besok hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Bilang apa? Aku bilang, lepaskan si kecil. Kalau kami tidak melepaskannya, apa yang bisa kau lakukan? Masa cuma mengandalkan dirimu bisa mengalahkan kami yang beberapa pria ini? Ku sudah minta maaf. Apalagi yang kalian mau? Baru mau melepaskannya? Kau masuk ke dalam, gonggong seperti anjing. Terus gonggong sampai aku puas, sampai aku senang. Baru akan kulepaskan. Masuk, belajarlah baik-baik apa artinya patuh, sialan. Zhao Ming, aku peringatkan kau, lepaskan si kecil. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya mati. Si kecil. Akan kulihat mulutmu yang lebih keras atau nyawanya yang lebih kuat. Si kecil adalah satu-satunya keluarga selain nenek yang kumiliki di dunia ini. Kalau sampai terjadi sesuatu, bukan hal yang bisa kau tanggung. Selagi aku masih bisa mengendalikan diri, aku bisa memaafkan. Aduh, aku takut sekali. Aku justru penasaran, kau cewek kecil ini bisa apa terhadap kami? Jiang Tingshu, sepupuku punya cara sendiri untuk menghajar orang. Swear, kamu baik-baik saja mengakui kesalahan dan minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Kita wanita memang tidak punya tenaga, hanya bisa patuh. Kalau tidak, dipukulinya akan lebih parah. Nak, tolong lihat ibumu ini. Maafkan Swear kali ini. Aku pasti akan mengajarinya berperilaku baik. Bibi Yang, kau tidak perlu memohon padanya. Yang seharusnya takut adalah mereka. Sebenarnya aku adalah... Sebenarnya aku... Kamu siapa? Kau cuma sampah yang nggak ada yang mau. Ayo, merangkak masuk. Akan kuajar dengan baik, cara jadi anjing penurut yang baik. Marah dia, ayo. Pukul aku. Bising banget. Zhao Ming, kesabaranku ada batasnya. Kalau gitu, ayo pukul aku, ayo. Si kecil. Si kecil. Si kecil. Baik, aku merangkak. Kakak sepupu memang jago melatih istrinya, Jiang Tingshui. Bukannya kamu keras kepala? Bukannya kamu nggak mau diatur? Merangkak. Merangkak, merangkak. Cepat, merangkak. Cepetan, ngapain sih? Cepetan, merangkak, cepetan, merangkak. Lama banget ngapain? Merangkak cepetan, merangkak, merangkak, merangkak cepat. Cepat merangkak, merangkak. Si kecil. Matilah kau. Si kecil. Aku nggak punya ibu lagi. Si kecil, pergi. Si kecil, kembali. Hebat, hebat, pintar banget. Si kecil, benar-benar anjing yang setia, si kecil. Sayang sekali. Lihat, inilah akibatnya sok jagoan, si kecil.
seekor binatang berani melawanku? Kebetulan, malam ini kita tambah satu menu, hotpot daging anjing. Bagaimana? Bagus, hahaha. Sial, Segel ilahinya mau pecah. bukannya ada si kecil di sisinya untuk menekan kekuatannya? Kenapa bisa begini? Jangan-jangan ada orang cari mati mengganggu si kecilnya? Kalian semua pantas mati. Aduh, kalian semua harus mati. Ayo bunuh dia! Semua harus Mati. karena aku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa ini? Apa? Monster. Kamu makhluk apa? Lihat giginya. Aku ingin kalian ikut mati bersama si kecil. Swear kehilangan kendali diri, niat membunuhnya meluap. Jika dia mengamuk membunuh, bisa terjadi pembantaian. Hatinya yang suci akan jatuh ke jalan iblis selamanya. Kita tahan dulu batu pelindungnya, lalu segera ke kota awan. Si kecil. Si kecil, kamu masih hidup. Bagus sekali, bagus sekali. Bangsat kecil ini sungguh bandel. Seharusnya dulu kucincang dan kuberi makan anjing. Berani-beraninya kau pamanku. Tamparan ini untuk si kecil. Jiang Tingsue, apa kau berani melawanku? Kurang ajar. Berhenti. Siapa yang berani sentuh keluargaku Zhao? Siapa yang berani menyentuh keluargaku Zhao? Kakak sepupu kita datang. Ada yang mau bela kita. Zhao Ming, cuma segini kemampuanmu? Diajar cewek sampai kayak gini? Cuma barang seperti ini pantas ku tangani sendiri? Kak, kamu nggak tahu cewek ini aneh banget. Diam, dia. Bodoh. Karena kau perempuan, aku nggak akan menyusahimu. Sujud dan minta maaf pada keluarga Zhao. Aku masih bisa mengurangi pukulanku. Aku akan membiarkanmu hidup. Jiang Tingsue, sok jagoan apa sih? Sekalipun kau hebat, kau tetap nggak bisa mengalahkan kakakku. Dengar ya, kakakku belajar dari Gunung Rahasia Langit. Oh. Gunung Rahasia Langit. Sekarang tahu hebatnya? Gunung Rahasia Langit adalah tempat tertinggi ilmu bela diri, bukan tempat yang bisa didekati sembarang orang. Aku cuma dapat beberapa petunjuk saja. Dengar nggak? Kakak sepupuku adalah murid luar Gunung Rahasia Langit. Walaupun cuma dapat sedikit petunjuk, tetap saja itu warisan dari Gunung Rahasia Langit. Membunuhmu semudah menginjak semut. Kau mati sudah. Gunung Rahasia Langit. Punya murid luar? Kapan? Aku kok nggak tahu. Jiang Tingsue, siapa kau pikir dirimu? Urusan Gunung Rahasia Langit bisa diketahui sampah sepertimu? Sepertinya, di bawah Gunung Rahasia Langit. Sudah waktunya dibersihkan. Bicaramu keterlaluan banget. Gunung Takdir itu tempat yang bisa kau jangkau atau kau komentari. Kau benar-benar tidak tahu nyawamu mahal. Zhao Qianliang membiarkan kekerasan rumah tangga, bersenang-senang dengan menyiksa, menganggap wanita sebagai mainan. Zhao Zhongyi membantu orang jahat berbuat kejahatan? Tidak bisa membedakan benar salah, pantas disebut orang tua. Zhao Ming menindas yang lemah. Bangga menyiksa istrinya sendiri, lebih buruk dari binatang. Menurutku, keluarga Zhao kalian. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Sudah busuk semuanya.
Omong kosong apa lagi ini? Memukul istri sendiri itu hal yang wajar. Anak kecil berambut kuning, berani-beraninya mengajari kami, benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Jiang Tingshui, kurasa kau memang perlu dihajar. Sekarang cepat-cepat minta maaf pada kami. Kalau tidak, akan kusuruh kakakku memberitahumu apa itu kekuatan mutlak. Kepala batu. Hari ini, untuk sementara aku akan membiarkan nyawa anjing-anjing kalian. Introspeksilah diri kalian. Aku tidak keberatan. Secara pribadi membantu keluarga Zhao kalian. Merapikan tradisi keluarga. Mau pergi? Sudah tanya cambuk di tanganku belum? Langkah kaki ini... Siapa sebenarnya kau? Kau tidak berhak tahu. Hubunganmu dengan Gunung Takdir dan pemuda legendaris itu apa? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin penerus Gunung Rahasia Langit betapa tingginya statusnya. Bagaimana mungkin muncul di sini? Hari ini aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Aku menyarankan kalian minggir, bisa membiarkan kalian hidup. Memaafkan nyawa kami, Jiang Tingshui, kau pengecut ya. Hahaha, lihat sepupu besarku ada di sini. Tahu Gunung Rahasia Langit. Seperti apa keberadaannya? Tidak berani lancang lagi kan? Kau sekarang berlutut. Bersihkan darah di sepatuku, minta ampun padaku. Masih ada waktu. Hanya takut. Kau tidak akan sanggup. Ngapain kau bicara panjang lebar dengannya? Cepat, biar kakakku memberinya pelajaran yang baik. Biar dia tahu menyinggung keluarga Zhao akibat menyinggung Gunung Rahasia Langit. Benar kan, Kak? Aku yang terhormat murid luar Gunung Rahasia Langit. Masih bisa dikalahkan oleh gadis kecil sepertimu, diperlakukan semena-mena. Tidak mungkin. Kalau ini tersebar, bagaimana Samudra Perkasa bisa berkeliaran di kota awan? Aku katakan sekali lagi. Minggir. Kau pukul dia. Kak, kamu pukul dia dong, kok nggak kena sih? Iya, lumpuhkan dia. Lihat dia masih bisa sombong atau tidak. Siapa sebenarnya wanita ini? Bahkan aku saja hanya bisa nyaris menandingi setengah gerakannya. Sepertinya harus cari cara lain. Masih berani cari mati? Kau mau apa? Kalau kamu berani bergerak lagi, aku segera akan menembakkan jarum beracun ini ke anjing kecil kesayanganmu. Jarum beracun ini bernama hantu pemakan tulang. Jika orang kena jarum ini pasti mati dalam 1 jam. Jika binatang, hanya akan mati lebih cepat. Hina tidak bisa mengalahkan saya pakai cara licik seperti ini. Apa yang kamu katakan, Jiang Tingshui? Bahkan jika bertarung secara terbuka, kamu bisa mengalahkan kakak saya, bisa mengalahkan puncak takdir. Jiang Tingshui, siapa yang suruh kamu mengabaikan saya? Kalian sebenarnya mau apa? Berlututlah, sujud 100 kali untuk minta maaf. Baik. Baik. Asal kalian tidak menyentuh si kecil, aku rela. Aturan keluarga Zhao hafalkan dengan baik untuk Bapak. Hafalkan. Tidak mau, maka hanya bisa membuat si kecil digigit oleh sejuta semut sampai mati berubah menjadi genangan darah. Aturan keluarga Zhao. Pertama, hormatilah yang lebih tua dan muda. Wanita yang masuk keluarga harus menganggap suami sebagai segalanya. Kedua, taat pada kewajiban tanpa izin. Suami tidak boleh keluar tanpa izin. Ketiga, aktif mengakui kesalahan jika membuat marah suami atau tetua agung. Harus dengan rela hati menerima hukuman dan didikan, dan bersyukur. Sekarang, cukup kan? Wanita ini terlalu kuat dan menakutkan. Hari ini jika tidak melumpuhkannya akan ada masalah tak berujung.
Hanya berlutut tidak cukup. Hari ini potonglah satu lenganmu sendiri. Hancurkan dasar kungfumu. Aku akan melepaskan binatang ini. Benar, harus menghancurkan kungfunya. Baik. Aku janji. Tidak. Sweer merusak meridian sendiri, napasnya sangat lemah, nyawanya bisa terancam. Tidak, bukan begitu. Sweer tidak akan apa-apa. Yang akan kena adalah orang lain. Kau lupa. Langkah terakhir segel ilahi. Justru dengan mempertaruhkan nyawa, baru bisa hidup. Begitu Sweer terluka parah, akan tak terkendali. Dalam radius 100 li. Mayat akan bergelimpangan. Jangan buang waktu. Segera susun formasi untuk tekan kekuatan Sweer. Baru 2 hari ini, apa yang sebenarnya dialami Sweer? Gelombang kekuatan dalam tubuhnya sampai sekuat ini. Semoga Sweer tidak terpicu lagi. Baru kita bisa stabilkan segel ilahi. Sweer, tahan. Sudah cukup sekarang? Sungguh sayang, bibit yang bagus terbuang. Maaf, si kecil. Kamu sudah ikut aku menderita. Anak. Kau begitu saja melepaskan dia? Wanita yang tidak setia ini? Ayah, tenang saja. Aku tidak akan mudah melepaskan wanita ini. Aku akan membuatnya tahu di keluarga Zhao. Siapa yang menjadi tumpuan wanita? Xiao Qian. Cambuk jiwa membara ini ditempa dari besi hitam, direndam dalam racun dingin kolam es. Khusus merusak energi dalam. 1 cambuk, kulit terkoyak, daging terbelah. 3 cambuk, otot dan tulang rusak. 5 cambukan, bahkan dewa sekalipun tidak mati. Juga kehilangan setengah nyawa. Wanita sialan ini akan menderita. Xiao Qian, bagaimana kalau kita berhenti saja? Sweer dalam kondisi seperti ini tidak akan mengancammu. Dia akan patuh nanti. Kau maafkan dia saja. Ibu, aku ini menghajarnya untukmu, menantumu. Hari ini aku ingin melihat siapa lagi yang berani datang menyelamatkan anjing tidak patuh milikmu ini. Cambukan pertama. Cambukan ini menghajarmu karena melawan atasan, tidak patuh pada perintah. Cambukan pertama, memukulmu karena melawan atasan, tidak patuh pada didikan. Tidak boleh. Aku sudah berjanji pada guru tidak boleh marah. Pukulan yang bagus. Istri yang baik lahir dari pukulan tongkat. Cambukan kedua. Cambukan ini memukulmu karena tidak menjaga kewajiban istri, menentang suami. Jangan sekali-kali marah. Kalau tidak, kekuatan penghancur dunia di dalam tubuhmu akan menerobos segel ilahi. Bagi orang lain itu adalah bencana besar. Jiang Tingshui, tak kusangka kamu cukup tahan pukulan. Hari ini akan kuperlihatkan padamu cara-cara aku. Cambukan ketiga. Memukulmu karena meremehkan suami, bahkan menganggap seekor binatang lebih penting daripada suamimu sendiri, bahkan lebih penting. Pasti sakit sekali ya. Sialan, sebenarnya siapa orang tak tahu maut itu. Terus-menerus memancing amarah Sweer. Menyentuh titik sensitif Sweer. Bajingan ini benar-benar bermain api dan membakar diri sendiri. Menyeret semua orang mati bersamanya. Sweer, tahanlah, jangan sekali-kali marah ya. Cukup.
Aku benar-benar sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sudah diambang kematian, masih berani mengancamku. Cambukan keempat ini akan menghancurkan tulang sombongmu. Aku akan membuatmu selamanya tahu di hadapanku, Zhao Qianliang. Kau hanya bisa berlutut seperti anjing. Xiao Qian, bagus. Inilah pria sejati. Dasar perempuan brengsek, masih berani melotot padaku. Aku sudah sangat bersabar. 4 cambukan masih belum mati. Perempuan brengsek ini memang luar biasa. Tapi cambukan kelima ini bagaimanapun pasti tidak akan selamat. Masih belum menyerah, tulang kerasmu ini persis seperti ibumu yang berumur pendek sama persis. Apa katamu? Ku dengar ibumu dulu karena membantah ayahmu dipukuli setengah mati di dalam mobil baru kemudian kecelakaan. Tampaknya kematian ibumu tidak memberimu pelajaran apapun. Ibu? Tidak baik. Segel ilahi hampir tidak bisa bertahan. Swear, jangan. Cepat berhenti. Xiao Qian, istri kamu benar-benar marah nih. Lihat wajahnya sampai memerah. Ini. Kenapa aku merasakan rasa takut yang mengerikan akan kematian? Sepertinya ibumu sampai mati pun tidak mengajarimu apa artinya patuh hari ini. Aku akan menggantikan ibumu mengajarimu dengan baik seperti apa seharusnya sikap patuh itu. Jangan. Selesai. Benar-benar selesai. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan Swear. Ini. Kamu berani menghancurkan cambuk jiwa membaraku dengan tangan kosong. Siapa sebenarnya kamu ini? Aku sudah berusaha keras menahan diri. Tapi benar-benar tidak bisa menahan lagi monster. Monster. Keluarga Zhao kalian semuanya pantas mati. Keluarga Zhao kalian pantas mati semua. Istri adikku, aku salah. Maaf, Bof. Jangan pukul aku. Menantu perempuan. Tidak. Pahlawan. Kami salah. Tolong jangan pukul anakku lagi, ya. Tak kusangka, Swear punya kemampuan yang hebat seperti ini. Memang pantas. Pukulan yang bagus. Aku habisi kau. Kakak. Kau ini siapa sebenarnya? Mencari mati? Nona, hentikan. Kalau terus begini, kau akan ditelan. Pergi. Nona, aku tak bisa lihat kau terjerumus. Cepat sadarlah. Kau cuma bodyguard. Beresiko apa kau mengaturku? Nona, kamu masih ingat harapan ibu agar kamu tumbuh besar dengan selamat? Ibu. Ibu. Si kecil. Si kecil? Nona, aku akan membawamu pulang. Mau lari kemana? Guru, ini guru saya. Utusan kegelapan dari Gunung Takdir. Cuma cewek sampah ini yang bisa mengalahkan kalian sampai begini, sangat lemah. Untung guru datang tepat waktu. Terima kasih atas pertolongan guru.
Kakak sepupu, siapa orang hebat ini? Dia adalah guru kakak sulungku, utusan kegelapan. Dia adalah utusan andalan Tetua Agung Wang di Gunung Takdir. Gunung Takdir. Yang mulia utusan kegelapan. Memang pantas disebut Tetua Agung Wang. Tangan kanan di sampingnya, ilmu bela dirinya tak tertandingi. Begitu bertindak langsung menghukum si wanita jahat ini. Ternyata bawahan Lao Wang. Status mereka rendah, sama sekali tidak pantas masuk ke pavilion takdir. Makanya mereka tidak mengenalmu, penerus. Jiang Tingsue, tadi kau kan sangat sombong. Ayo, sombong lagi. Berani melukaiku. Kau tahu tidak, kau sudah mati. Yang kau ganggu adalah orang dari Gunung Rahasia Langit. Utusan kegelapan, harap tenang. Wanita jahat ini telah membuat keluarga Zhao kami tidak tenang. Untungnya utusan kegelapan bertindak, membantu kami menaklukkan wanita jahat ini. Diam saja apa? Cepat beri salam kepada utusan kegelapan dari Gunung Rahasia Langit. Kami memberi hormat pada utusan kegelapan. Kalian berdua, melihat orang dari Gunung Rahasia Langit, kenapa tidak bersujud? Tetua Agung di belakang utusan kegelapan adalah tangan kanan penerus Gunung Rahasia Langit. Penerus? Dialah yang mengumpulkan kasih sayang dari 3 guru suci Gunung Rahasia Langit. Penerus dengan bakat bela diri yang luar biasa. Benar. Astaga, itu penerus Gunung Rahasia Langit. Makhluk bak dewa. Kalau begitu, bukankah aku beruntung bisa melihat wajah asli sang penerus? Jiang Tingsue, dengar tidak? Di belakang yang mulia utusan kegelapan adalah Tetua Agung Wang. Masih berani tidak bersujud. Aku ingat dulu saat Lao Wang baru pindah ke Gunung Rahasia Langit, hanya seorang pesuruh biasa. Berlutut di luar gerbang gunung selama 7 hari 7 malam, memohon padaku untuk memberinya kesempatan melayani sang penerus. Tak disangka baru beberapa hari ini, bawahan sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Jiang Tingsue, kurasa kau sudah dipukul sampai linglung. Mulai ngomong ngawur ya, gelar Tetua Agung Wang bisa sembarangan kau sebut. Bilang lagi kau yang menaikkan pangkatnya. Jangan-jangan kau mau bilang, dirimu sendiri adalah penerus Gunung Rahasia Langit? Benar, aku adalah penerus Gunung Rahasia Langit. Wanita gila, berani sekali kau berbohong seenaknya. Gadis tak tahu diri, sepertinya kau belum paham betul apa itu kekuatan sejati. Telepon. Lao Wang, 10 menit. Datang ke sini dalam 10 menit. Siap, Pangeran Muda. Ayo. 10 menit? Menyuruh Tetua Agung datang menghadapmu? Jiang Tingsue, kau ini sakit parah ya? Kau pikir kau benar-benar pangeran muda puncak takdir? Bodoh. Gadis tak tahu maut, berani-beraninya menyamar sebagai pangeran muda puncak takdir dan masih lancang bicara seenaknya. Bahkan berani menyebut nama Tetua Agung dengan sembarangan. Cari mati, mau sentuh dia? Langkahi dulu mayatku. Kalau begitu mati bersama saja. Bagaimana kau bisa menguasai ilmu bela diri Gunung Takdir? Jangan-jangan kau benar-benar... Apakah kamu benar-benar... Guru, Jiang Tingsue ini cuma anak yatim. Dia orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah orang penting dari Gunung Takdir itu? Benar. Ya, dia pasti bukan sang pewaris. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Dasar gadis brengsek, kau berani mencuri ilmu bela diri Gunung Takdir. Kau pantas mati. Tunggu saja, aku akan laporkan ini kepada Tetua Agung sekarang. Kau sudah tamat. Tetua Agung, bawahanmu Xuan Ming. Ada seorang gadis brengsek, tidak hanya menghina Anda, tapi juga mengaku sebagai sang pewaris. Bahkan dia mencuri ilmu bela diri Gunung Takdir. Kurang ajar, sang pewaris baru saja turun gunung. Siapa yang berani mengaku sebagai sang pewaris? Apa? Sang pewaris sudah turun gunung? Sang pewaris sudah turun gunung. Bahkan sudah sampai di Kota Awan. Aku segera ke sana. Baik. Dengar itu, sang pewaris kami sudah turun gunung. Sudah sampai di Kota Awan. Kau berani mengaku sebagai dia? Kau tamat. Jiang Tingsue, aku sarankan sebelum Tetua Agung tiba, segera minta maaf kepada utusan kegelapan. Melihat wajahku, mungkin masih ada kesempatan untukmu. Bajingan kecil.
Tidak pantas aku berlutut dan minta maaf. Jiang Tingshui diberi kesempatan malah tidak bisa memanfaatkannya. Jangan-jangan kau masih ingin bilang kalau kau adalah pewaris Gunung Takdir atau omong kosong semacam itu. Diam. Jangan bicara seperti itu kepada sang pewaris. Wah, makin menjadi-jadi aktingnya. Kau punya token pewaris. Tanda takdir ada di sini. Siapa yang berani lancang? Tanda takdir ada di sini. Siapa yang berani macam-macam? Ini Tuan Muda. Ini benar-benar tanda Tuan Muda Gunung Takdir. Bodoh, dengan sepotong tanda palsu saja kau sudah tertipu. Apa? Tanda palsu ini asli. Jiang Tingshui dia adalah Tuan Muda Gunung Takdir yang benar-benar asli. Memalsukan tanda Tuan Muda, menyamar sebagai Tuan Muda Gunung Takdir. Besar sekali dosamu berani melakukan ini. Kali ini bahkan dewa pun sulit menyelamatkanmu. Sudahlah. Jangan buang-buang kata dengan mereka. Bawa si kecil, ayo pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Rasakan telapak tanganku. Berhenti. Tetua Agung. Tetua Agung datang. Jiang Tingshui, akan kulihat nanti bagaimana kau mati. Pengawal pribadi Tuan Muda, Tuan Shen. Tetua Agung, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Mereka ini yang mengganggu. Bajingan. Berani tidak menghormati Tuan Shen. Maaf, Tuan Shen. Ini kesalahan saya yang tidak bisa mengendalikan bawahan. Tidak tahu di mana Tuan Muda sekarang. Tetua Agung, inilah perempuan jahat ini, menyamar sebagai Tuan Muda. Hamba sudah menghukumnya, tinggal menunggu keputusan Anda. Bawahannya bersujud menyambut Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tidak tahu Tuan Muda datang. Bawahannya pantas mati 10.000 kali. Tetua Agung, si gadis brengsek ini, bagaimana mungkin dia adalah putra mahkota? Jangan-jangan Bapak salah mengenali? Diam, kau mau membunuhku? Tidak boleh. Sekarang belum saatnya untuk membuka identitas. Kalau identitas putra mahkota terbongkar, bisa-bisa malah mendatangkan bencana yang lebih besar. Maaf. Kami tidak benar-benar berniat menyamar sebagai putra mahkota Gunung Takdir. Ini karena saya yang salah lihat. Memang benar, Nona ini bukan putra mahkota. Sudah kuduga, si gadis brengsek ini, bagaimana mungkin dia putra mahkota? Memang benar, dia bukan putra mahkota Gunung Takdir, tapi dia adalah tamu terpenting Gunung Takdir. Jika ada di antara kalian yang berani tidak menghormatinya, saya tidak akan mengampuni. Tidak berani, tidak berani. Tetua Agung, tenang saja, keluarga Zhao pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ayo pergi. Tetua Agung sudah pergi, Jiang Tingshui. Akan kulihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Zhao Qianliang. Ayo kita bercerai. Bercerai? Mimpi kali. Aku beritahu kamu, Jiang Tingshui, selama aku, Zhao Qianliang, tidak setuju. Seumur hidupmu jangan harap bisa keluar dari keluarga Zhao. Hari ini aku pasti akan membawa nona kami pergi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma pengawal kampungan. Berani-beraninya ikut campur urusan kami berdua. Ini bukan rundingan, ini pemberitahuan. Sudahlah, Shenmo. Yo, kita pergi. Non. Kamu berhenti, dia kan istriku. Dalam 3 jam, kamu akan menerima surat perceraian dari Non untukmu. Kau. Shenmo. Benar-benar menganggap dirimu sebagai pangeran berkuda putih penyelamat dunia ya? Pengawal kampungan, berani-beraninya bersikap kasar padaku. Kau dan Jiang Tingshui jangan harap hidup tenang di kota awan. Non, cepat bangun, jangan tidur. Kepala pelayan Wijaya. Tuan Muda. Segera gunakan semua koneksi keluarga Shen kami. Aku akan mengambil alih sumber daya medis terbaik di kota awan. Aku mau dokter spesialis saraf dan bedah terbaik. Suruh mereka semua tiba di kota awan dalam 20 menit dan siaga. 20 menit? 20 menit. Lebih 1 detik pun kalian semua tidak usah tinggal di kota awan lagi.
Jangan ragukan kekuatan keluarga Shen, keluarga nomor 1. Baik, Tuan Muda. Tuan, Anda terluka, harus segera ditangani. Tidak apa-apa. Tuan, saya benar-benar tidak mengerti. Anda adalah keluarga pertama di Daratan Agung, pemimpin keluarga Shen. Bisa mengubah awan dengan sekali balik tangan, bisa menurunkan hujan dengan sekali telungkup tangan. Mengapa Anda harus merendahkan diri seperti ini? Menyamar sebagai pengawal. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak pisau dan peluru yang Anda tangkis untuk Nona Jiang? Berapa banyak luka yang Anda terima? Asalkan untuk Jiang Tingsue, apapun yang saya lakukan, saya senang. Kalau ada yang seru, berikan pada kami. Kalau tidak, setiap kali kami melihatmu, kami akan memukulmu sekali. Mengganggu orang lain apa kehebatannya? Jangan ikut campur. Dia adalah orang yang saya lindungi. Masa kalian ingin merasakan tinju saya? Punya pedang, masih diganggu orang. Sungguh tidak berguna. Sejak saat itu, saya tahu dialah cahaya yang akan saya kejar seumur hidup. Saya hanya ingin diam-diam menjaganya. Aman dan bahagia saja sudah cukup. Tapi, saya bahkan tidak bisa melakukan itu. Kepala pelayan Wijaya, suruh pengacara andalan perusahaan menyusun perjanjian perceraian. Kirim ke keluarga Zhao. Ya, Tuan. Pasien Jiang Tingsue, limpa pecah menyebabkan pendarahan hebat. Tekanan darah terus turun, keadaannya sangat kritis. Apa? Biarkan aku masuk, Pak. Ini tidak sesuai aturan. Dengar, aku Shenmo. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku tidak jamin kalian semua. Dan rumah sakit ini bisa melihat matahari esok hari. Maafkan aku. Aku yang gagal melindungimu. Pak, ini memang tidak sesuai aturan kami. Silakan keluar. Tuan Shen. Tuan Shen, kamu baik-baik saja, Tuan Shen. Tuan Shen. Jiang Tingsue itu berani sekali. Berani-beraninya minta cerai sama aku, Zhao Zhenliang. Itu pun pergi dengan tangan kosong. Dia pikir dia siapa? Cuman orang hina yang enggak ada yang mau. Kalau dia ninggalin aku, dia bukan apa-apa. Kami diutus oleh Tuan Shen. Harap hormati klien saya. Lagi-lagi si bodyguard brengsek itu. Dia cuma bodyguard brengsek, nggak pantas ngomong soal perceraian sama keluarga Zhao. Perceraian ini sama sekali tidak boleh terjadi. Perceraian akan sangat memengaruhi citra keluarga Zhao. Mau ninggalin aku, Zhao Qianliang? Mimpi. Kembali dan bilang ke Jiang Tingsue, aku, Zhao Qianliang, hanya ada kematian pasangan, tidak ada perceraian. Nona sudah bangun. Apa ada yang tidak enak? Aku baik-baik saja. Punggungmu terluka. Mah, Shenmo tidak berguna. Tidak bisa melindungi Nona. Di kota awan, lebih baik kamu tetap memanggilku Nona. Shenmo, sepertinya aku baru saja bermimpi. Di dalam mimpi itu, waktu aku kecil, sepertinya aku menyelamatkan seorang anak laki-laki. Kamu masih ingat? Bagaimana dengan guru-guru? Aku memaksa membuka segel ilahi. Mereka pasti akan terkena imbasnya. Sekarang bagaimana keadaannya? Awalnya,
Ketiga guru itu setelah mendapat kabar langsung ingin segera datang. Tapi luka mereka terlalu parah, hanya bisa beristirahat di tanah rahasia. Ini salahku. Tidak bisa mengendalikan emosi. Membuat mereka ikut terseret. Bukan salah Nona. Keluarga Zhao yang seharusnya mati. Zhao Qianliang yang seharusnya mati. Masalah Zhao Qianliang akan kuhadapi sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Lagi pula, sekarang kita di Kota Awan. Kamu tidak punya siapa-siapa di sini, ditambah lagi kamu terluka. Lebih baik ikut aku saja. Baik. Nona, tempat tinggalmu ini. Ada yang tidak nyaman? Kalau ada, segera akan kuselesaikan. Ini bukan kamar biasa, kan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Nona. Aku... Shenmo. Nona. Kamu masih ingat ini? Itu kamu? Aku adalah anak kecil yang Nona selamatkan di taman waktu itu. Hanya saja, aku tetap tidak berguna. Tidak bisa melindungi diriku sendiri dan... Jadi sebenarnya kamu siapa? Maafkan aku, Nona. Sudah lama menyembunyikan ini darimu. Identitasku adalah pemegang kekuasaan konglomerat nomor 1 di Daratan Agung. Apa? Identitasku adalah pemilik konglomerat nomor 1 di Daratan Agung yang berkuasa penuh. Tak kusangka. Orang legendaris yang kekayaannya menyamai negara. Dan kekuasaannya sangat besar itu, pemimpin keluarga Shen. Ternyata kamu, si pengawal kecil ini. Nona, jangan usir aku. Sekarang tak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Aku akan menggunakan segalanya untuk melindungimu. Baiklah. Lagi pula di Kota Awan, pengaruh Gunung Takdir. Belum tentu sekuat keluargamu Shen. Tenang saja. Aku sudah menyuruh kepala pelayan Wijaya menyusun draft perjanjian cerai. Bagaimanapun caranya, Zhao Qianliang pasti akan menandatanganinya. Orang seperti Zhao Qianliang yang memanfaatkan kekuasaannya telah menyakiti banyak gadis tak bersalah. Bercerai. Terlalu murah baginya. Tenang. Perceraian hanya langkah pertama. Keluarga Shenku hanya perlu menggerakkan jari. Keluarga Zhao akan hancur lebur. Tidak. Hanya bercerai. Terlalu murah baginya. Aku ingin mengirimnya ke langit dulu. Baik. Kita lakukan sesuai keinginan Nona. Aku akan menyuntikkan dana besar ke keluarga Zhao. Saat mereka sedang di puncak dan merasa paling jaya, kita tarik tangganya. Biarkan mereka jatuh terjerembab di lumpur. Tuan Muda Nona, dokumen kerjasama sudah siap. Detail di dalamnya telah dimodifikasi oleh tim hukum kita. Baik, laksanakan. Siap. Ayo minum. Ayo, tuangkan. Lihat tidak. Ayo, teruskan menyanyi. Jiang Tingsue itu, wanita jalang itu, Kamu bisa tidak? berani-beraninya dia minta cerai dariku. Bahkan pergi dengan tangan kosong. Dia itu apa sih? Dari keluarga yang sudah lama jatuh, Berasal dari keluarga kecil yang melarat. pantas masuk keluarga Zhao. Sok penting saja. Liang Ge, memang begitu. Tapi ku dengar malam itu kamu diusir keluar dengan kasar oleh bodyguard kecilnya. Kejadiannya tidak enak dilihat. Jangan lagi kau sebut bodyguard itu di depanku. Anjing penjaga rumah orang cuma mengandalkan sedikit tenaga, berani di depanku bersikap sombong. Nanti ku bunuh dia. Liang Ge, tenang. Sudah. Tapi kalau dipikir lagi, Jiang Tingsue ini lebih memilih kabur dengan bodyguard miskin daripada tetap bersamamu. Kalau ini tersebar, Omong kosong. Wanita memang rendah. Tunggu saja dia di luar sampai babak belur, baru tahu dunia luar betapa kejamnya. Nanti dia akan kembali berlutut memohon padaku. Benar.
Iya. Lagi pula, kalian tahu keluarga Zhao sedang menjajaki proyek level apa? Apa? Takut apa? Semua orang sendiri. Keluarga Zhao kami sekarang sudah berhubungan dengan konglomerat nomor 1 di Daratan Agung, Grup Shen. Keluarga Shen, keluarga Shen. Keluarga Shen yang kamu maksud itu yang kekayaannya bisa menyaingi negara, cuma bersin saja sudah bisa bikin ekonomi Daratan Agung goyang 3 kali Grup Shen itu. Bukan cuma goyang 3 kali, keluarga Shen itu jatuh sebutir nasi saja buat orang kayak gua bisa dimakan. Beberapa keturunan Kak Liang keluarga lo ini mau langsung terbang ke langit ya. Asal proyek ini berhasil dibicarakan keluarga Zhao, gua pasti bisa langsung jadi keluarga super kaya sejati di Kota Awan. Nanti, Jiang Tingsue dia bakal balik sambil berlutut minta gua masih harus mikir mau apa enggak. Kak Liang, nanti kalau keluarga lo sudah sukses besar, jangan lupa bantuin saudara-saudara ya. Gampang. Asal gua bisa nempel sama keluarga Shen, pohon raksasa ini, Jiang Tingsue, apa bodyguard brengsek, apa semuanya cuman semut. Gua cuma perlu 1 jari, udah bisa ngegilasin mereka. Betul. Qian Liang, hal ini memang bukan hal sepele. Katanya keluarga Shen kali ini bikin pengecualian di Kota Awan buat investasi besar-besaran. Semua karena seorang perempuan. Iya. Gua juga denger, katanya pemimpin misterius. Keluarga Shen itu pemimpin misterius buat perempuan yang dicintainya. Dia ngeluarin duit gila-gilaan di Kota Awan, bikin kerajaan bisnis dikasih ke dia. Kota Awan kita juga ikutan dapat untung, semua ini berkat keberuntungan dari Nyonya Shen ini. Nah, ini baru gaya keluarga super kaya. Lihat lagi si Jiang Tingsue berantem sama gue cuman karena bodyguard brengsek, sungguh nggak tahu diri, dikasih muka malah nggak mau. Iya. Tunggu aja kabar kerja sama Kak Liang kita sama keluarga Shen resmi diumumin, dia bakal nyesel banget. Sama bodyguard brengseknya itu datang buat ngangkat sepatu Kak Liang kita. Dia aja nggak pantas. Iya. Yang punya info cepat udah denger kabar anginnya nggak sampai 3 jam. Jiang Tingsue pasti balik berlutut minta gua. Iya Kak Liang. Lihat, dia datang. Lihat. Orangnya datang. Aku yang urus. Kamu siapa? Anda dari keluarga Shen? Keluarga Shen? Saya asisten khusus Tuan Muda. Panggil saja saya Kepala Pelayan Wijaya. Kepala Pelayan Wijaya, Anda tiba-tiba datang, silakan duduk. Saya yang tidak menyambut Anda dari jauh. Jadi kerjasama dengan keluarga Shen itu benar? Keluarga Liang kali ini benar-benar akan sukses besar. Ini perjanjian kerjasama. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Kerjasama dengan grup Shen, apa masalahnya? Kita tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Kita tanda tangan. Bapak Zhao, sebelum investasi resmi dilakukan, kita perlu menandatangani sebuah perjanjian taruhan. Baik, tanda tangan. Kita tanda tangan. Semua permintaan Shen Yi akan kita penuhi tanpa syarat. Ya. Jika Zhao terlibat skandal pribadi besar, menjadi sorotan publik, dan merusak proyek secara nyata, grup Shen berhak mengakuisisi keluarga Zhao dengan harga 1 yuan tanpa syarat. Begitu keluarga Shen terlibat skandal pribadi besar dan menjadi sorotan publik hingga menyebabkan kerusakan nyata pada proyek, grup Shen berhak untuk mengakuisisi keluarga Zhao dengan harga 1 rupiah. Tenang saja, Kepala Pelayan Wijaya. Keluarga Zhao pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Aduh. Qian Liang, perjanjian ini tidak boleh ditandatangani. Semua aset dijaminkan, lalu dibeli semua dengan 1 rupiah. Kalau sampai terjadi sesuatu... Kalau sampai apa? Kakak, aku tahu kamu selalu iri padaku. Aku bisa mewakili keluarga Zhao untuk bernegosiasi dengan grup Shen. Sekarang lihat aku hampir sukses, kamu malah melawan, ya kan? Karakter dan pendidikan Zhao Qianliang di luar, siapa yang tidak tahu bisa muncul skandal apa? Betul. Kalau aku, Zhao Qianliang, sukses, bukankah itu artinya keluarga Zhao juga sukses? Kepala Pelayan Wijaya, tolong sampaikan pada Tuan Shen, keluarga Zhao pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan perhatiannya. Hati-hati di jalan.
Jiang Tingsue, aku kasih tahu kabar baik. 3 hari lagi, keluarga Zhao akan mengadakan pesta perayaan besar di Hotel Grand Awan untuk merayakan kerja sama dengan grup Shen. Kamu, sebagai istriku secara nama, harus hadir. Kurasa. Kamu sudah menerima surat perceraian itu, kan? Jangan sok-sokan, dandan yang rapi, jangan mempermalukan aku. Jiang Tingsue, dengarkan baik-baik. Lupakan saja niat untuk bercerai. Seumur hidupmu, jangan harap bisa bercerai. Liang. Kali ini kamu benar-benar akan melesat tinggi. Dapat memperoleh investasi dari konsorsium Shen yang misterius. Kota awan ini, nanti siapa yang tidak akan mengikuti keinginanmu? Direktur Zhao muda dan berbakat, juga sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, hampir seperti pria sempurna. Sayangnya, berapa banyak wanita cantik yang akan patah hati. Acara penting seperti hari ini. Kenapa tidak terlihat Nyonya Zhao? Dikatakan suami istri adalah satu kesatuan. Momen penting seperti ini seharusnya lebih baik disaksikan bersama. Nona Jiang, berasal dari keluarga kaya yang bangkrut, bisa menikah ke keluarga Zhao sudah merupakan keberuntungan besar. Mungkin dia sadar tidak pantas tampil, tidak berani datang kan? Tidak benar. Sweer dia tubuhnya tidak enak, ditambah lagi tidak suka suasana seperti ini. Saya bisa mengerti. Tidak apa-apa saya menghargainya. Lihat. Apa yang disebut pria baik? Lihatlah ke lapangan dada Qian Liang ini. Menurut saya, Jiang Tingsue terlalu tidak mensyukuri keberuntungannya. Tapi, saya dengar ada yang melihat Nyonya Zhao dibawa pergi dari rumah Zhao. Direktur Zhao, Nyonya Zhao jangan-jangan sampai sekarang belum kembali? Tidak benar. Ini semua rumor. Semua jangan menyebarkan kabar burung. Direktur Zhao di saat seperti ini masih membela wanita itu. Pria baik seperti ini di mana bisa ditemukan? Hadirin semua, sebenarnya saya mengadakan pesta kemenangan ini hari ini adalah untuk mengundang istri saya, Jiang Tingsue, untuk berbagi kebahagiaan ini bersama. Saya bekerja keras mencari uang, semua perjuangan, semua untuk bisa memberikannya hidup yang lebih baik. Makna perjuangan hidup saya, semuanya adalah dia. Saya harap dia bisa datang hari ini. Zhao Qianliang, saya datang. Ini dia Jiang Tingsue. Sweer. Akhirnya kau datang. Kondisimu belum pulih total. Kenapa sudah keluar? Ayo, cepat duduk dan istirahat. Bukan begitu. Pak Zhao sudah bersikap baik-baik, tapi dia bersikap seperti apa? Semuanya, jangan tersinggung. Sweer dia belakangan ini emosinya kurang stabil. Dia perlu istirahat total. Kuharap kalian semua lihat wajahku, lebih pengertianlah. Emosi tidak stabil? Zhao Qianliang. Di luar, kamu begini caranya membicarakanku? Kakak Liang, kamu memang terlalu baik hati. Menurutku, wanita yang tidak tahu terima kasih seperti ini, seharusnya kau perlakukan dengan tegas. Sweer, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Zhao. Ini juga pesta untuk merayakan keberhasilanmu. Jangan marah-marah ya. Zhao Qianliang. Sampai kapan lagi kau mau berpura-pura? Simpan saja aktingmu yang memuakan itu. Aku datang hari ini hanya untuk satu hal, mengambil kembali perjanjian ceraiku. Perjanjian cerai, keluarga Zhao sebentar lagi akan berhubungan dengan keluarga Shen, menjadi keluarga kaya top di kota awan. Apa Jiang Tingsue sudah gila? Perjanjian cerai sudah sejak 3 hari lalu, sudah saya tanda tangani dan berikan padamu Zhao Qianliang. Apa yang kau tunda-tunda? Sweer. Aku tahu aku salah, semua ini salahku. Dulu aku hanya sibuk kerja, mengabaikan dan menelantarkanmu, ini salahku. Aku minta maaf padamu, aku janji, nanti pasti tidak akan lagi. Pak Zhao begitu sibuk bekerja juga supaya kamu bisa hidup sebagai nyonya kaya. Sudah dimanjakannya setinggi langit, masih juga tidak puas. Terlalu keterlaluan Pak Zhao begitu merendahkan diri, benar-benar keterlaluan. Betul. Kamu begitu menyukainya. Kalau gitu, kawin saja sama dia. Aku sih mau. Jangan banyak omong. Perjanjian. Beri sini.
Ada apapun kita bicara di rumah saja. Jangan buat keributan di sini. Tamparan ini untuk memberitahumu. Pernikahan ini aku pasti cerai. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini masalahku sendiri. Yang penting, kamu sudah tidak marah lagi. Where? Aku tahu kamu masih kesal. Semuanya salahku. Kamu boleh perlakukan aku sesukamu, asal jangan tinggalkan aku. Kamu memang ahli akting ya? Kalau bukan karena aku tahu wajah aslimu yang seperti apa, aku benar-benar tertipu olehmu. Aku mohon. Wanita ini terlalu kejam. Sudah kuduga, pria baik memang jarang dihargai. Bukannya kamu ingin berusaha? Kalau gitu, berlutut saja. Biarkan semua orang melihat ketulusanmu. Jiang Tingshui, ini kan suamimu sendiri. Di depan umum begini mempermalukan suamimu sendiri. Gak apa-apa, kamu. Kakak sepupu. Asalkan Sweer mau berubah pikiran, aku rela melakukan apa saja. Zhao Qianliang, kamu memang pandai berakting. Sungguh hebat, pria pelaku kekerasan rumah tangga yang memutarbalikkan fakta. Kekerasan rumah tangga ini beneran? Nggak mungkin. Pak Zhao kan terkenal sebagai pria yang sopan. Masa iya dia pelaku KRT? Keluarga Zhao kan terkenal disiplin. Qianliang itu selalu sopan dan tahu batas. Jangan dengarkan omongan Jiang Tingshui. Jiang Tingshui, kamu malah menjerumuskan suamimu sendiri. Sweer, jangan begini. Aku tahu kamu sakit. Aku tidak menyalahkanmu. Kita pulang dulu ya. Sakit? Aku sakit apa? Kak Liang, tadi kamu bilang apa? Nona Jiang. Dia sebenarnya kenapa? Qianliang, sudah begini, beberapa hal mungkin sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Aduh, Kak, jangan bicara lagi. Sweer cuman... Kamu terlalu baik hati. Sudah begini kamu masih membelanya. Ini, hadirin sudah begini, aku terpaksa harus jujur. Nona Jiang, dia punya kecenderungan kekerasan yang parah. Hari pertama pernikahan, dia sudah berani berbuat kasar di rumah. Bahkan orang tua di rumah pun jadi korban kekerasannya. Ini kan namanya menjahati orang baik. Tidak. Bukan begitu. Sweer cuma terlalu mencintaiku. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Luar biasa. Pelaku KRT kan jelas-jelas kamu. Sekarang malah balik menyalahkan. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu. Untungnya aku punya bukti. Lihat semua. Perhatikan baik-baik. Ini perbuatannya. Ya ampun. Sungguh tidak menyangka Nona Jiang ini ternyata orang seperti ini. Bapak Zhao sangat kasihan. Menjadi korban kekerasan rumah tangga masih membela pelakunya. Semua orang jangan salahkan Sweer. Dia hanya sakit. Aku akan selalu menemaninya berobat. Wanita seperti ini sungguh sangat menakutkan. Mana ada istri yang melakukan kekerasan rumah tangga terhadap suaminya betul? Hanya video, tidak ada saksi. Bagaimana bisa membuktikan Nona Jiang melakukan kekerasan rumah tangga? Ku adalah saksi. Nah, luka di tubuh orang tua saya bisa membuktikan kan? Sangat tidak pantas. Bahkan orang tua sampai dipukul. Ayah, hal ini kita bicarakan nanti di rumah. Liang Jiang Tingshui ini bahkan orang tuamu sampai dipukul. Kau masih sangat setia padanya. Sweer tidak sengaja. Sweer sakit, tidak bisa dikontrol. Karena ada penyakit jiwa, mengapa tidak dibawa ke rumah sakit? Nona. Saya. Pak Zhao sungguh malang. Setiap hari hidup bersama bom waktu. Orang gila yang punya kecenderungan kekerasan seperti ini seharusnya dikurung saja, supaya tidak membahayakan keluarga. Videonya sudah diedit. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau begitu, luka di tubuh saya ini bagaimana kamu jelaskan? Lihat kan, buktinya sudah jelas, masih mau membantah. Pak Zhao biasanya memperlakukan kamu tidak buruk kan?
Semuanya, jangan bicara seperti itu tentang Shuer. Dia hanya sedang sakit. Sebagai suaminya, saya rela merawatnya seumur hidup. Ting Sue, ayo kita pulang. Aku akan carikan dokter terbaik untukmu. Pergi sana. Kamu masih mau berkelahi? Mengerikan, di depan banyak orang masih berani berbuat jahat. Tidak boleh membiarkan orang berbahaya seperti ini berkeliaran di masyarakat. Ya, kirim ke rumah sakit jiwa. Ya. Kunci dia, kirim ke rumah sakit jiwa. Kirim ke rumah sakit jiwa, kunci dia. Kirim ke rumah sakit jiwa. Kunci dia, kirim ke rumah sakit jiwa, tangkap dia. Kirim ke rumah sakit jiwa. 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 Kunci dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Kirim ke rumah sakit jiwa. Kirim ke rumah sakit jiwa. Kamu? Semuanya, tolong nasihati anak bodohku ini. Jiang Tingsue, tidak boleh terus-menerus merugikan orang di rumah. Kak Liang, istrimu sudah gila sampai begini. Kamu masih belum mengambil keputusan? Pak Zhao, kamu terlalu lembut hati. Tetap setia pada istri yang sakit jiwa. Tapi... Masih tapi apa lagi? Cepat, semua bersama-sama. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Aku lihat siapa yang berani. Kurang ajar. Keluarga Zouku bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Bawa dia pergi. Berhenti! Aku lihat hari ini siapa yang berani menyentuhnya. Awas saja hari ini siapa berani sentuh dia. Maaf Non, aku terlambat datang. Kamu kenapa? Semua bukti sudah disiapkan. Saksi yang kamu cari juga sedang dalam perjalanan ke sini. Tahan sebentar lagi. Kamu cuma pengawal receh. Berdasarkan apa kamu berani masuk? Ini acara pribadi keluarga Zhao. Pergi sekarang. Pantas saja Jiang Tingsue berani bersikap keras. Ternyata ada pacar gelap yang jadi sandaran. Kamu cuma pengawal berani lancang di sini. Sungguh memalukan. Semuanya, jangan bicara seperti itu. Aku percaya Shuer dan Tuan Shen tidak bersalah. Bahkan jika memang ada sesuatu, itu karena aku sebagai suami tidak cukup baik. Kak Liang, kamu terlalu baik hati. Pasangan mesum ini sudah menginjak-injak kepalamu. Hubunganku dengan Shen mau bersih. Justru Zhao Qianliang, kamu... Aku akui, aku memang pengawal Jiang Tingsue. Aku menyukainya, tapi ini urusanku sendiri. Benar juga ya. Tapi ini urusanku sendiri. Sungguh. Tak kusangka. Seperti ini. Aku tahu, ini sangat mendadak. Perasaan ini, selama ini kusimpan dalam hati. Tak berani mengatakannya. Kupikir asalkan aku bisa menjadi pengawalmu, menjagamu di sisimu, sudah cukup. Asalkan kamu hidup bahagia, aku pun ikut senang. Kalau kamu sedih, aku akan membuat orang yang menyedihkanmu membayar mahal. Shuer, aku mengerti. Kamu tidak mencintaiku. Tidak apa-apa, aku akan berusaha menjadi lebih baik sampai suatu hari kamu berubah pikiran. Tapi, mengapa kamu harus menggunakan cara seperti ini untuk menghinaku, untuk menghinamu sendiri? Kamu cari pengawal rendahan untuk membuatku kesal? Cara ini terlalu murahan. Bos Zhao benar-benar sangat setia. Sudah diperlakukan seperti ini, masih memikirkan dia. Iya, bisa-bisanya bergaul dengan seorang pengawal. Sungguh merendahkan diri. Jiang Tingsue, selera kamu memang luar biasa. Mengabaikan pria berbakat seperti Kak Liang, tidak mau, malah bersama pengawal kotor yang cuma jaga rumah, berkeliaran. Apa yang bisa dia berikan padamu? Membelikanmu barang murahan, atau mengajakmu makan di pinggir jalan? Sungguh menggelikan. Bayu Perkasa, diam kamu. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Sudah, Bayu Perkasa, jangan lanjutkan. Ini semua sudah takdirku. Semuanya, tenang. Baru saja dapat kabar pasti, pemimpin grup Shen, Bapak Shen, kemungkinan akan menghadiri secara langsung jamuan malam ini. Wah, Kak Liang, wah, keren banget ya. Itu kan pemimpin keluarga Shen, dia bisa menyukaimu Anda di seluruh kota awan. Itu benar-benar satu-satunya. Direktur Zhao, nanti kalau sudah sukses besar, jangan lupakan kami teman-teman lama ini. Iya, jangan lupakan kami. Betul keluarga Zhao ini akan melesat tinggi. Beberapa orang rendahan, sekarang tahu kan bedanya dengan orang penting yang sebenarnya cepat sadar, pergilah dari sini. Supaya nanti tidak mengotori pandangan sang tamu agung. Shuer,
Kamu juga sudah lihat, aku akan menjadi orang paling berkuasa di seluruh kota awan. Sedangkan kamu ikut dengan sampah rendahan ini. Apa masa depan yang bisa kau dapat? Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia selain jadi bebanmu, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Swear, aku berjanji padamu, asal kamu mau kembali ke sisiku sekarang. Semua yang terjadi di masa lalu termasuk kejadian memalukan malam ini semua bisa aku maafkan. Setelah aku bekerja sama dengan keluarga Shen, aku akan memberimu kekayaan dan kemewahan yang tak terbayangkan. Zhao Qianliang, cepat hentikan pertunjukanmu yang menjijikan itu, kalaupun suatu hari nanti kau benar-benar kaya raya. Di mataku kau tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Bahkan jika aku hidup susah bersamanya, aku tidak akan pernah lagi melangkah ke rumah keluargamu, Zhao. Kak Liang, lihat-lihat dia. Kamu sudah mengalah seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Jiang Tingshui, jangan kau tidak tahu terima kasih. Setelah aku bekerja sama dengan keluarga Shen dan melesat menjadi orang terhormat, jangan nanti menangis kembali memohon padaku. Kamu yakin kontrakmu dengan keluarga Shen benar-benar aman? Kontrakmu dengan keluarga Shen benar-benar aman, kan? Kamu cuma pengawal rendahan, berani-beraninya berdiri di sini. Ku beritahu kamu, sebentar lagi di sini akan kedatangan orang penting. Kehadiranmu di sini cuma mengotori udara di tempat ini. Setelah aku selesai menandatangani kontrak dengan grup Shen, seluruh lanskap bisnis di kota awan akan aku yang kuasai. Lalu kamu akan jadi apa? Cuman anjing yang hanya bisa merengek-rengek minta belas kasihan. Kata Kak Liang benar. Begitu kontraknya selesai, Anda akan jadi penguasa kota awan. Sampah yang mengganggu seperti ini harus segera disingkirkan, hei, orang-orang satpam. Tunggu dulu. Kepala pelayan Wijaya Anda akhirnya datang. Sekarang kita bisa tanda tangan kontrak, kan? Kepala pelayan Wijaya tentang penandatanganan itu. Kepala pelayan Wijaya, sebelum tanda tangan sebaiknya kita singkirkan dulu orang asing yang tidak ada urusannya ini agar tidak mengganggu dan mengotori pandangan Anda. Satpam serbu. Berhenti sekarang juga bisa langsung tanda tangan. Tetapi kepala pelayan Wijaya Bapak Shen kita sepertinya belum datang. Tuan muda, kontraknya sudah siap, silakan Anda lihat. Apa? Kau adalah penguasa grup Shen. Dialah penguasa grup Shen, Shenmo. Tuan Shen? Tuan Shen, aku buta. Aku sudah kehilangan akal. Tamuplah ini karena kau tidak pantas jadi pria, menindas wanita, dan menyiksa Jiang Tingshui. Tamuplah ini karena kau munafik dan kejam. Memfitnah istri sendiri. Demi tujuanmu, kau rela mengedit video untuk memfitnah Nona sebagai orang gila. Niatmu busuk. Tamuplah ini karena kau menghina cintaku. Berdasarkan apa kau berani terus-menerus mempermalukannya? Aku salah. Tuan Shen, aku sungguh-sungguh menyesal. Tuan berhati lapang, maafkan aku kali ini. Tolong maafkan saya kali ini. Saya bukan manusia. Saya akan berubah. Saya pasti akan berubah nanti. Kita tanda tangan kontrak sekarang juga. Mulai sekarang, saya Zhao Qianliang. Bukan. Seluruh keluarga Zhao akan selalu mengikuti perintah Tuan Shen. Kalau Tuan suruh kami ke timur, kami tidak akan berani ke barat. Tanda tangan? Siapa bilang grup Zhao sudah lulus penilaian dari Shen Group? Penilaian? Penilaian apa, Tuan Shen? Saya tidak mengerti. Bapak Zhao, sepertinya Bapak lupa, di dalam perjanjian taruhan itu ada klausul inti. Syarat Shen Group menyuntik dana adalah keluarga Zhao tidak boleh punya skandal besar apapun. Atas dasar apa? Ini penilaian apa? Saya Zhao Qianliang ini orang yang jujur. Mana ada skandal? Meskipun Anda adalah penguasa keluarga Shen, Anda tidak bisa seenaknya menindas orang. Ini sengaja menyulitkan. Betul. Kata Kak Liang benar. Kalian ini menyalahgunakan kekuasaan. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Kontrak ini punya kekuatan hukum. Mana bisa semau Anda? Hanya dengan satu kalimat, Anda mau membuat keluarga Zhao bangkrut? Mimpi. Baik. Kalau begitu saya akan bicara soal hukum dengan Anda. Bicara soal bukti. Perjanjiannya jelas mensyaratkan tidak boleh ada skandal besar. Zhao Qianliang. Seorang pelaku kekerasan rumah tangga tulen. Apakah ini termasuk skandal besar? Apakah ini bisa dianggap skandal besar? Tidak mungkin. Video ini pasti palsu. Pak Zhao Pak Zhao biasanya sangat sopan, selalu menjaga sikapnya. Masa sih? Semuanya bohong. Semuanya hasil rekayasa. Ini semua ulah Shenmo untuk menghancurkan keluarga Zhao. Dia sengaja membuat bukti palsu.
Video bisa diedit. Kalau yang ini, kamu bilang ini apa? Ini? Foto-foto ini? Ya ampun. Semua fitnah. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Jiang Tingsue, dasar perempuan licik. Jelas-jelas kamu berselingkuh dengan Shen Mo. Lihat keluarga Zhao mulai bangkit. Lalu sengaja mau menghancurkan perusahaanku, supaya kalian bisa hidup bahagia berdua. Zhao Qianliang, sampai sekarang kamu masih berkilah. Kalau begitu aku tanya, Permatasari, Bunga Melati, Ratu Lestari, masih ingat nama-nama ini? Jiang Tingsue. Kamu ngomong apa sih? Permatasari apa? Bunga Melati? Aku sama sekali nggak kenal mereka. Kamu buat-buat nama-nama ini mau ngapain? Permatasari, umur 25 tahun. Model profesional. Di bawah tulang belikat kiri ada bekas luka sepanjang 3 cm. Itu kamu yang gebuk pakai asbak. Bunga Melati, umur 23 tahun, mahasiswi sekolah musik. Jari kelingking kanan retak. Itu kamu yang sengaja jepit waktu nutup pintu. Terus ada Ratu Lestari. Cewek-cewek ini siapa sih sebenarnya? Kok nggak pernah dengar Direktur Zhao sebutin? Permatasari bukannya itu model yang dulu pernah digosipin sama Direktur Zhao? Terus kayaknya dia keluar negeri. Bunga Melati. Apa itu anak bungsu keluarga Lin? Katanya dia akhirnya kena depresi. Lihat reaksi Direktur Zhao, kayaknya ada yang nggak beres. Palsu. Semuanya palsu. Aku sama sekali nggak kenal mereka. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Zhao Qianliang nggak mau ngomong. Aku yang bakal ngomongin. Permatasari, Bunga Melati, Ratu Lestari. Dan masih ada beberapa cewek lagi. Mereka semua pernah jadi pacarnya Zhao Qianliang. Atau lebih tepatnya, mangsanya. Dan mereka semua punya satu kesamaan, yaitu pernah mengalami berbagai tingkat kekerasan, penindasan, dan kontrol mental. Aku bukan yang pertama. Cuma, buat sementara ini aku yang terakhir. Kamu ngomong sembarangan. Semuanya omong kosong. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Kamu tidak punya bukti. Kamu ini fitnah. Mbak, coba kamu lihat ke belakang. Tamulah ini. Ini untuk anakku yang belum lahir, yang kamu gugurkan. Luka di tubuhku bisa sembuh, tapi kamu membuatku kehilangan kesempatan menjadi seorang ibu. Zhao Qianliang, kamu bukan manusia. Berkat kamu, ginjalku rusak parah. Seumur hidup harus hidup dengan kantong urin. Kamu bilang cara jalanku jelek, langsung ambil stick golf dan hidupku hancur semua karena kamu. Pemerkosa. Setelahnya, kamu ancam keselamatan keluargaku agar aku tidak bicara. Kamu juga patahkan kaki pacarku. Kamu hancurkan cintaku, hancurkan kehormatanku. Fitnah. Semua ini adalah skenario yang dia atur, Jiang Tingsue. Dia dendam karena aku mau cerai dengannya. Jadi dia sengaja cari perempuan-perempuan ini untuk berakting. Mereka sekongkol. Kalau begitu, foto-foto ini bagaimana kamu jelaskan? Foto? Foto-foto itu bisa buktikan apa? Siapa yang bisa buktikan luka-luka ini adalah ulahku. Siapa yang bisa buktikan semua yang dikatakan di atas itu benar? Aku kasih tahu kalian tanpa saksi mata. Semuanya palsu. Benar. Omongan kosong tidak ada buktinya. Hanya dengan beberapa foto ini dan perkataan sepihak dari beberapa orang ini mau menjerat anakku? Ini jelas-jelas adalah fitnah yang direncanakan matang-matang dan jebakan oleh Jiang Tingsue. Saksi mata? Tante Yang, anak bapak ibu seperti apa orangnya? Bapak ibu yang paling tahu. Sampai saat ini masih mau melindunginya? Mohon bapak ibu berani bersuara dan berkata jujur. Sayang, pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Kamu harus tahu posisimu. Kalau kamu ngomong sembarangan di luar dan mencemarkan nama baik keluarga Zhao, kamu tahu kekuatan tinjuku. Ibu. Aku kan anak ibu. Aku satu-satunya anak ibu. Ibu mau bunuh aku? Ibu mau lihat keluarga Zhao hancur? Tante Yang,
Diam dan melindungi tidak akan membuat orang jahat bertobat. Hanya akan menghasilkan kejahatan yang lebih besar. Lihatlah gadis-gadis ini. Mereka juga pernah menjadi anak perempuan yang disayang. Kalau mereka adalah anak perempuan ibu, apakah ibu masih akan memilih untuk diam? Yang dikatakan Jiang Tingsue. Semuanya benar. Dia tidak hanya melakukan kekerasan rumah tangga pada Tingsue, tapi juga pada gadis-gadis ini. Permatasari, Bunga Melati. Mereka terluka. Semuanya aku. Diam-diam. Mengambil uang tabungan pribadiku. Dan berusaha keras memberikannya kepada mereka. Agar mereka tidak bersuara. Untuk membereskan masalahnya si brengsek ini. Dan kamu, Zhao Zhongyi. Berdasarkan apa kamu mengancamku? Kamu dan anakmu. Sama-sama brengsek. Semua ini adalah hasil karyamu. Pria keluarga Zhao selain bisa memukul wanita, bisa apa lagi? Ya ampun, Ibu Zhao dia... Keluarga mereka benar-benar mengerikan. Diam. Dasar jalang. Bicara ngawur di sini. Aku hajar kau. Kau berani mau mukul aku. Sudah puluhan tahun aku menahanmu. Hari ini aku sudah tidak mau lagi. Anak. Sudahlah, hentikan. Hentikan apa? Aku yang mukulin, mau apa? Mereka juga aku yang mukul. Bangsat tak tahu diri, aku kasih muka. Itu sudah untung buat kalian. Perempuan yang tidak nurut, harus diajarin. Iya. Istri tidak nurut. Dipukul beberapa kali kenapa? Sudah sewajarnya. Urusan keluarga Zhao kami. Bukan urusan kalian para perempuan. Banyak omong. Tak disangka, ayah dan anak keluarga Zhao ternyata orang seperti ini. Sangat mengerikan. Harus laporkan polisi. Tangkap mereka semua. Jiang Tingsue, semua gara-gara kau. Kau yang menghancurkan semua ini. Kamu yang menghancurkan semua ini. Jangan harap bisa menyakiti siapapun lagi. Pergi. Coba saja sentuh mereka sedikit. Berhenti. Tetua Agung, kedatangan Anda tepat pada waktunya. Cepat, bantu aku menghajarnya. Orang gila ini, dia berani membuat keributan di Kota Awan, benar-benar tidak menghiraukan gunung rahasia langit. Bawahan menghadap Tuan Muda. Penyelamatan datang terlambat, membuat Tuan Muda terkejut. Mohon Tuan Muda mengampuni. Tuan Muda. Tepatnya, dia bukan hanya Tuan Muda Gunung Rahasia Langit. 3 tetua tertinggi yang sedang bertapa telah memutuskan bersama mengalihkan posisi pemimpin Gunung Rahasia Langit kepada Jiang Tingsue. Dia Jiang Tingsue adalah Tuan Suci penerus Gunung Rahasia Langit dan juga calon penguasa dunia. Pemimpin Gunung Rahasia Langit. Tidak mungkin. Penguasa dunia. Ini. Tanda takdir ada di sini. Melihat tanda ini seperti melihat Tuan Suci sendiri. Menghadap Tuan Suci. Menghadap Tuan Suci. Jiang Tingsue. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Suci? Bapak Wang. Silakan Tuan Suci perintahkan. Tahan dia. Pergilah. Dia berhutang pada kalian. Hari ini kembalikan dengan tangan sendiri. Tamparan ini adalah untukku yang belum sempat. Melihat dunia, sudah kau gugurkan anak dengan tangan sendiri. Tamparan ini adalah untukku kesehatan yang takkan kembali lagi. Tamparan ini adalah untukku yang kau hancurkan kesucian, cinta yang kau usir. Zhao Qianliang. Segala kejahatan yang telah kau lakukan tak terhitung banyaknya. Hari ini, aku mewakili Gunung Takdir. Mewakili keadilan di dunia ini. Untuk memberimu hukuman. Mulai hari ini, pergilah ke Gunung Takdir untuk menjalani hukuman dan siksaan hingga ajal menjemputmu. Semua harta ilegal keluarga Zhao akan disita seluruhnya untuk mengganti rugi para korban serta mendirikan dana bantuan Zhao Zhongyi dan para anteknya. Akan dihukum sesuai aturan, tanpa toleransi sedikit pun. Ibu. Tolong selamatkan aku. Aku kan anak satu-satunya ibu. Tolong minta ampun untukku pada Tingsue. Tidak. Minta ampun pada Tuan Suci. Aku tidak mau pergi ke Gunung Takdir. Kalau aku pergi ke sana, aku akan mati. Sampai sekarang, kau masih belum sadar kesalahanmu. Tuan Suci yang bijaksana.
Hukuman yang ia terima sekarang sudah seharusnya. Aku hanya berharap selama menjalani kerja paksa nanti, ia bisa introspeksi diri. Bawa pergi. Tidak, aku tidak mau pergi ke Gunung Takdir. Aku tahu salah. Ampuni aku. Luka di masa lalu tak bisa dihapus, tapi jalan ke depan masih panjang. Gunung Takdir dan keluarga Shen akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan untuk kalian. Ingat, kalian layak mendapatkan yang terbaik, layak memiliki kehidupan baru yang indah. Berjalanlah dengan berani. Bibi Yang, kau juga harus hidup untuk dirimu sendiri sekali ini. Nah, semuanya sudah berakhir. Urusan keluarga Zhao memang sudah selesai. Tapi perjalanan kita baru saja dimulai. Tanggung jawab Gunung Takdir. Tatanan dunia. Tuan Shen. Selanjutnya, mungkin kau harus menemaniku berjalan lebih jauh. Dengan senang hati. Lain kali ada barang bagus kasih ke kami. Kalau tidak, setiap ketemu, kami hajar kau sekali. Mengganggu orang lain, itu bukan keahlian. Urusanmu apa ikut campur? Dia orang yang aku lindungi. Apa kalian mau coba rasakan tinjuku?